Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Semoga selalu sehat dan fit ya di bulan puasa ini. Nah, senang sekali akhirnya saya Hafiza kembali bisa menemani sahabat Zakat TV dalam program Sehati Sehat Islami. Nah, mungkin ada dari sahabat Zakat TV yang pernah merasakan kulit kemerahan, iritasi, atau mungkin kulit terasa kering. Nah, mungkin ini yang disebut dengan dermatitis. Nah, apakah benar ini dermatitis? Kita akan banyak membahasnya dengan narasumber kita dari Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa, yaitu dengan Dokter Jumpa. Ya, apa kabar Dokter Jumpa? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Mbak Fiza. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah rabbil alamin baik ya Dok ya di bulan puasa ini ya. Yuk. Oke, Dokter, kita akan banyak tanya tentang eksim atau dermatitis. Nah, mungkin kata-kata eksim ini banyak dikenal oleh masyarakat ya, mungkin lebih umum daripada kata dermatitis gitu. Yeah. Bisa dijelaskan Dok, apa sebenarnya pengertian dari eksim atau dermatitis ini? Iya, jadi eksim atau dermatitis ya, mungkin eksim yang lebih kita kenal. Eksim itu istilah awam untuk bahasa yang di dalam medis disebutnya dermatitis. Dermatitis itu artinya radang pada kulit. Jadi di kulit itu terjadi peradangan pada lapisannya, sehingga terjadi gejala-gejala yang biasa disebut oleh eksim di masyarakat. Jadi biasanya dermatitis atau eksim itu muncul di kulit-kulit yang mudah terpapar oleh udara atau terpapar oleh zat-zat yang menyebabkan dermatitis. Nanti kita akan bahas apa saja yang menyebabkan dermatitis itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Dok, apa tanda-tanda dari dermatitis yang gampang dikenali lah oleh masyarakat? Iya, jadi dermatitis itu biasanya kalau pasien datang ke saya, itu keluhannya misalnya kulit merah, kulit gatal atau bersisik. Biasanya lokasi paling sering itu di kaki, Di bagian atau kaki di ya, banyak kaki ya. ya. Sering juga di tangan, di bahu, di pundak, atau yang lebih sering sebenarnya pada anak-anak bayi itu pada daerah-daerah lipatan, terutama bayi-bayi yang gemuk ya. Jadi di lipatan leher, kemudian lipatan ketiaknya dan lipatan paha, itu yang paling sering muncul. Dan gatalnya itu bedanya sama penyakit kulit yang lain. Dermatitis itu gatalnya gatal sekali atau gatal sekali, sehingga menyebabkan pasiennya pengen digaruk. Dan dengan garukan itu justru memperparah penyakitnya, semakin radang dan semakin radang. Itulah yang menyebabkan dermatitis itu sering jadi keluhan. Gitu. Sebenarnya penyebab utamanya apa nih Dok dari dermatitis? Jadi dermatitis itu sebenarnya adalah proses peradangan pada kulit yang penyebabnya beragam. Mulai dari kondisi udara, misalnya ada panas atau dingin, kemudian bisa juga ada kondisi kulit sendiri, misalnya kulit yang kering, atau ada zat-zat tertentu yang menyebabkan, misalnya ada orang yang cenderung alergi sama semen, sama perhiasan, ada juga sama alergi terhadap zat-zat tertentu seperti parfum, atau ada juga yang kondisinya penyebabnya adalah stres. Nah, stres itu kan hubungannya dengan pola hidup dan lain-lain. Bisa juga karena makanan. Oh, jadi kalau misalnya tadi dokter bilang dengan perhiasan ya, mungkin dengan penggunaan jam lalu gatal itu juga disebut dengan dermatitis ya Dok, berarti ya? Ya. Oke. Biasanya dermatitis ini ada kalangan khusus ke Dok? Kalangan usia tertentu misalnya yang mengalami dermatitis, apakah ada spesial gitu pada anak-anak saja, mayoritas, atau pada orang dewasa? Seperti yang kita ketahui, dermatitis penyebabnya bisa karena udara, kelembaban, atau kulit tidak bersih. Pada bayi yang paling sering, terutama bayi yang agak gemuk, itu pada daerah lipatan. Lebih dari 70% kasus dermatitis munculnya di bayi yang sering berobat. Jadi lebih banyak ke bayi ya Dok ya sebenarnya dibandingkan orang bayi dewasa? Balita ya, dibandingkan orang dewasa. Kalau terkait dengan lokasi, misalnya apalagi kan di Indonesia, sahabat Zakat TV tentu tahu ya bahwa Indonesia adalah negara yang memang berada di garis khatulistiwa dan daerah kan tropis tropis ya, ya. daerah tropis, tentu lebih panas cuacanya. Betul. Gitu. Nah, apakah dermatitis ini juga bergantung dengan lokasi? Mungkin yang di Eropa tidak terlalu sering kena dermatitis, sementara di Indonesia bisa sering kejadian itu, apa berpengaruh Dok? Ada pengaruhnya. Daerah tropis cenderung lebih banyak, tapi di daerah subtropis ada juga. Di literatur barat kita juga kenal kok istilah eksim itu ada. Pengobatannya hampir sama, gejalanya hampir sama juga.
Cuman biasanya daerah tropis karena cenderung lebih banyak panasnya, keringat lebih banyak, biasanya lebih sering muncul. Oh, oke. Sering muncul. Kalau eksim atau dermatitis ini ada pembedanya, misalnya macam-macamnya atau mungkin jenis-jenis atau ciri-ciri yang membedakan eksim yang satu dengan yang lain, ada dok? Ada. Meskipun secara umum eksim itu bisa muncul di kulit bagian mana saja, tapi ada beberapa hal yang khusus. Misalnya kalau kita baginya biasanya sih dua ya. Dermatitis itu ada yang sifatnya dermatitis kontak, artinya dia hanya kena ke bagian kulit yang kontak dengan penyebab. Yang kedua dermatitis yang sifatnya alergi. Kalau alergi itu bisa muncul di mana saja. Kalau dermatitis kontak itu biasanya contoh tadi alergi sama logam. Biasanya kalau logam paling sering itu apakah jam, perhiasan atau ikat pinggang biasanya yang kepala logam. Yang munculnya di sekitar yang tersentuh saja. Atau misalnya alergi terhadap deterjen, berarti tangan dan kaki yang kena. Tapi kalau dermatitis yang alergi itu biasanya muncul di daerah-daerah yang cenderung banyak lipatan ya, misalnya di tengkuk, di belakang tengkuk, belakang lutut, di siku, dan paling sering sebenarnya di kaki. Ada dua jenis lagi yang sebenarnya masuknya ke dermatitis alergi, tapi karena agak khas, kita nyebutnya sendiri. Jadi ada yang namanya nummular dermatitis. Itu paling sering kena ke daerah di sekitar mata kaki yang bagian luar. Itu cenderung ada karena di situ daerah yang mudah disentuh. Jadi kalau orang gatal di situ biasanya digosok-gosok di pinggir tembok, di apa, gampang digatal pada saat istirahat. Cenderung lebih banyak di situ. Namanya nummular dermatitis. Oke, tapi kalau untuk dermatitis misalnya sudah kejadian nih dok, apakah dia bisa hilang dengan sendirinya atau perlu pengobatan khusus? Iya, sebenarnya tergantung pada derajat dermatitisnya ya. Kalau dia masih, kalau kami nyebutnya iritasi, jadi radangnya ringan, nggak terlalu merusak kulit, belum banyak bekas garukan, atau alerginya tidak terlalu berat, hindarkan saja penyebabnya, biasanya pelan-pelan dia akan sembuh. Tapi kalau sangat berat, biasanya kita membutuhkan obat-obatan, misalnya obat anti alergi, anti gatal. Kalau kulitnya yang sudah luka, ya kita tentu kasih obat-obat salep ya, salep. Jenis salep yang sifatnya anti radang lah. Kemudian kalau kadang-kadang sering kita temukan sudah luka, itu mau nggak mau harus kasih obat luka. Ada juga obat minumnya yang diperlukan. Jadi penanganannya pun berbeda ya, tergantung dari kondisinya. Tergantung kondisi. Oke dok, kita akan tanya-tanya lebih banyak lagi mengenai dermatitis atau eksim. Dan sahabat Zakat TV tetap bersama kami di Sehati Sehat Islami. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi dalam program Sehati Sehat Islami, dan bersama saya Hafiza telah hadir juga narasumber kita dari Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa, Dr. Jumpa. Ya Dr. Jumpa, kita tadi membahas tentang eksim atau dermatitis ya. Nah, kalau tadi disebutkan ada banyak sekali ciri dan juga bagaimana pengobatannya, mungkin apakah itu membekas atau tidak. Nah, tapi apakah dengan eksim atau dermatitis ini ada kaitannya dengan gaya hidup? Mungkin dari konsumsi makanan atau mungkin dari paparan matahari dan lain-lain, dok? Iya, ada kaitannya. Untuk dermatitis yang tadi ada dua jenis ya, dermatitis kontak karena zat tertentu atau dermatitis alergi. Dua-duanya kaitannya jelas sama gaya hidup. Jadi pertama biasanya kita coba bantu pasien mengenali penyebabnya apa. Kalau ada pasien berobat, kita lihat saya sebagai dokter melihat lokasi dermatitisnya, terus saya tanya pola hidupnya apa, pekerjaannya apa, kebiasaan hari-harinya apa. Dari situ biasanya kita tahu, oh ini penyebabnya. Kadang-kadang pasien sendiri sudah mengidentifikasi, karena ini dok, atau misalnya kalau dingin saya lebih sering muncul, sering kali begitu. Jika sudah begitu,
ya kita sarankan ada perubahan sesuai dengan kondisi. Misalnya kalau pasien yang terbiasa yang kena dermatitis karena alergi terhadap deterjen misalnya, kita sarankan misalnya dia memakai sarung tangan atau mencucinya dengan cara yang lain. Atau misalnya kalau ada alergi terhadap logam, ya kita sarankan aksesorinya diganti dengan yang plastik. Tapi ada juga, dan ini cukup sering, itu dermatitis dengan penyebabnya pemicunya karena kondisi stres. Oh, bisa ya dok, jadi karena Bisa. stres akhirnya dermatitis gitu ya? Itu Dermatitis. gimana prosesnya dok? Salah satu contohnya adalah pasien yang saya bilang tadi, dermatisnya lokasinya di kaki, dekat mata kaki. Itu khas biasanya kapan Pak gatalnya atau Bu? Saya biasanya gatalnya terasa kalau malam hari, kalau pas kerja nggak terasa. Itu berarti ada aktivitas ketika dia tidak ada pekerjaan atau sedang istirahat, itu rasa gatalnya bertambah. Biasanya digaruk, buka, makin radang, makin lebar akhirnya. Kadang-kadang sampai luas mata kaki, kadang-kadang yang paling ekstrim, sering saya temukan tuh sampai batas di atas tumit itu kena juga. Kalau sudah menebal gitu memang perlu waktu ya buat pengobatan. Jadi pada pasien yang demikian, tentunya kalau saya menyarankan paling gampangnya jangan stres, tapi kan tentunya kita mesti lihat penyebabnya apa misalnya karena pekerjaannya bikin stres atau misalnya ada masalah yang lain. Itu kaitan dengan gaya hidupnya. Jadi kita sarankan pertama mencoba untuk berpikir positif ya, jangan terlalu memikirkan gatal, aktivitasnya diperbanyak, aktivitas yang positif. Terus peran makanan juga penting, karena biasanya kalau dermatitis itu kaitannya kan sama rasa gatal di kulit. Di kulit kan ada keringat, ya ada, itu biasanya kaitan dengan makanan-makanan tidak sehat, makanan yang berlemak. Kemudian yang kedua, dermatitis itu kan penyembuhannya tentunya penyembuhan kulit. Penyembuhan kulit butuh zat-zat gizi yang dibutuhkan buat penyembuhan kulit. Itu banyaknya di sayuran dan buah-buahan. Jadi tentunya kita sarankan banyak makan sayur dan buah-buahan. Jadi pola hidup yang sederhana, pola hidup sehat biasanya bisa meringankan beban penyakit dermatitis. Oke dok. Dan kan salah satunya bisa dengan tadi dermatitis yang alergi ya dok ya? Alergi. Mungkin alergi itu kan banyak sumbernya ya, atau faktor pencetusnya gitu. Nah, itu apa saja dok, bisa jelaskan dok? Kalau alergi pada dermatitis biasanya saya temukan jarang yang alergi makanan. Biasanya alerginya sama debu, misalnya sering kena debu, atau udara, panas, terlalu dingin, atau biasanya zat-zat yang ditemukan atau terpapar pada saat dia bekerja. Dia alergi sama itu biasanya. Kalau makanan biasanya tidak terlalu sering menyebabkan dermatitis. Bentuknya berbeda, tapi ada juga. Ya, kalau mungkin masyarakat sering mendengar istilah biduran dok ya, atau biduran, yang ibaratnya membesar Bentol-bentol dan gitu ya. bentol-bentol. Apakah itu sama dengan dermatitis dok? Itu berbeda. Oh, itu berbeda. Berbeda. Ya? Kalau di medis kita sebutnya urtikaria. Oke. Beda dengan dermatitis, dan urtikaria cenderung tidak meninggalkan bekas. Jadi kalau zat alerginya hilang, kulitnya mulus lagi. Tapi kalau dermatitis memang kulitnya radang dan dia butuh waktu buat pemulihan lagi. Itu bedanya. Mungkin dengan tadi menghilangkan penyebabnya ya dok ya, Hilangkan mungkin penyebab dengan pasti, penggantian bahan gitu ya. Pengganti pakaian. bahan yang udah diketahui dengan alergi sama perbaikan pola hidup. Makannya, cara berpikirnya gitu ya, aktivitasnya. Ya. Adakah peran obat antibiotik ya dok ya dalam terkaitannya Antibiotik. dengan penyakit dermatitis ini dok? Oh iya, obat-obatan ya. Secara umum kalau antibiotik dibutuhkan hanya ketika dermatitisnya sudah menimbulkan infeksi. Paling sering karena digaruk. Apalagi kalau dermatisnya di kaki. Digaruk kan nggak terasa, berdarah, itu jadi sumber infeksi. Akhirnya dia datang karena infeksinya. Ya. Nah itu perlu antibiotik, baik yang diminum maupun yang dioles. Ketika sudah infeksi sudah hilang, tetap diperlukan obat-obatan sampai dia dermatitisnya mereda, sampai normal lagi. Jadi diperlukan pada kondisi tertentu. Nah biasanya dok kalau untuk pasien-pasien di rumah sakit kan yang mungkin sering disuntik gitu, dan akhirnya biasanya kan akibat dari lokasi penyuntikan itu terkadang membuat kemerahan gitu. Itu Iya. apakah itu juga salah satu dari dermatitis, dan bagaimana? Biasanya kan kadang suka gatel ya, atau mungkin bagi sahabat Zakat TV yang pernah juga donor darah ya, mungkin Donor juga darah, kan iya. tetap ada suntikan di situ, mungkin ada zat asing ya yang masuk ibaratnya, kan kadang mengakibatkan gatal dan kemerahan. Itu bagaimana dok? Kalau itu kita sebutnya bukan dermatitis. Jadi itu hanya alergi lokal. Biasanya kalau habis disuntik, misalnya suntik vitamin atau suntik yang lain, kalau radangnya sifatnya lokal, biasanya tidak menyebabkan dermatitis. Ciri khas dermatitis itu adalah reaksi radarnya lama. Dia nggak cepat hilang. Jadi disadari sama pasiennya juga lama.
Kalau datang udah berapa lama? Sebulan lebih. Dia nggak, kadang-kadang udah lupa berapa lama. Tapi kalau ketahuan penyebabnya, habis disuntik dok misalnya, itu bukan dermatitis, cenderung alergi biasa dan cenderung lebih mudah untuk diterapi. Jadi biasanya berapa lama dok untuk menentukan bahwa ini ternyata dermatitis gitu? Dermatitis. Tidak ada potongan waktu persis ya, cuma bisa kita gali dari perjalanan pasien rata-rata lebih dari sebulan. Kadang-kadang ada yang tahunan. Salah satu contoh pasien kami ada yang dia mengalami gatal itu nggak khas ya, jadi di belakang lutut itu lokasi yang jarang kelihatan, gatal terus, dia nggak sadar tuh udah lebih dari 2 bulan. Pas kita periksa, kita lihat dia sendiri baru lihat itu bentuknya, oh seperti ini. Ternyata karena digaruk terus, infeksi, ya lebarnya sudah kira-kira diameter 10 cm kali 5 cm, jadi sudah lebar sekali. Nah itu termasuk dermatitis. Ada lagi ciri khasnya biasanya bentuknya. Kalau di dokter tuh, dokter kulit biasanya atau dokter umum, kita melihat dari bentuknya biasanya kemerahan, terus tidak hanya merah, kulitnya ada sisiknya, terus ada bekas lukanya, ada penebalan yang bentuknya tidak beraturan. Itu khasnya dermatitis. Tapi yang paling khas biasanya dia lama, sudah kronis lah kita sebutnya. Kronis. Apakah perlu pemeriksaan lab khusus dok untuk ini, atau mungkin ada bakteri juga di dalamnya? Kalau dermatitis biasanya enggak. Kalau sudah ke dokter yang melihat lokasi dan dari wawancara, biasanya sudah terdiagnosa. Jadi dengan konsultasi ke dokter ya dok untuk menentukan ya? Cukup. Oke dokter. Diagnosanya mudah, tapi pengobatannya butuh kesabaran. Oke. Karena butuh waktu. Ya, oke. Saya akan tanya lebih banyak lagi setelah sesi yang ini. Maka sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, tetap di Sehat Islami. Ya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Hafizah di program Sehati Sehat Islami. Dan telah hadir juga bersama saya narasumber kita dari Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa, Dr. Jumpa. Oke Dr. Jumpa, tadi terakhir kita membahas mengenai penanganannya ya, dari dermatitis, bahwa memang harus bersabar untuk pengobatannya sendiri. Itu bagaimana tuh dok prosesnya? Ya, jadi kembali kita lihat bahwa karena penyebabnya biasanya lama, pasien menyadari sakitnya juga pelan-pelan. Terus karena biasanya datang itu sudah pada kondisi cukup menderita gitu ya. Jadi kita pertama pada saat datang tentunya perlu obat biasanya. Minimal anti gatal, anti radang, dan apa yang diperlukan antibiotika atau salep ya. Setelah itu kita tentunya, kalau saya sebagai dokter menyarankan tadi perubahan, makannya tolong makan yang sehat, sering makan buah dan sayur, hindari makanan berlemak berlebihan gitu ya. Kemudian kalau kita bisa mendeteksi penyebab jelasnya, apakah deterjen atau yang lain-lain ya, bisa macam-macam sih, bisa semen, bisa kadang-kadang ada yang alerginya karena misalnya baru pindah rumah ke lokasi tertentu, ternyata di situ dekat peternakan yang dia nggak biasa, itu bisa juga, atau dekat hewan-hewan ternak yang lain. Itu ketika teridentifikasi dengan mudah kita bisa sarankan coba hindari. Yang ketiga tentunya itu menghindari stres dan penyebab stresnya. Makanya butuh kesabaran, nggak bisa 1-2 hari. Oke ya, jadi memang dilihat dari penyebabnya lagi ya dok. Penyebabnya sebetulnya. apa? Oke, nah kalau terkait dengan alergi tentu ada penyakit yang erat kaitannya dengan alergi, yaitu asma. Asma, oh iya betul. Nah, apakah asma ini juga bisa menyebabkan dermatitis? Karena tadi ada faktor alerginya tadi ya dok ya? Iya betul. Ya saya jadi ingat, jadi istilahnya kalau di dunia kedokteran itu, alergi itu kita sebut atopi ya. Atopi itu alergi sebenarnya, karena bentuknya banyak. Pertama, orang alergi itu bisa manifestasinya asma, bisa ada yang kita sebut rinitis alergi,
Itu biasanya dia pagi-pagi selalu bersin, kalau siang sembuh sendiri. Ada yang sebutnya dermatitis alergi. Jadi tepatnya bukan berkolerasi penyebab, tapi salah satu bentuk alergi itu bisa asma, bisa dermatitis. Agak jarang kita temukan dua-duanya bareng. Jadi orang asma, dermatitis itu jarang. Biasanya salah satu saja. Tapi biasanya kita bisa telusuri ada faktor penyebabnya. Satu lagi yang perlu disampaikan, kadang-kadang ada hubungan dengan genetik juga. Jadi misalnya kalau anaknya menderita dermatitis yang susah sembuh gitu ya, kalau kami tanyakan orang tuanya ada yang punya alergi nggak, suka biduran atau tidak, atau punya asma tidak, kadang-kadang sering ditemukan. Jadi misalnya atopi atau alergi di orang tuanya bentuknya asma, di anaknya bisa dermatitis, bisa rinitis, atau bisa asma juga. Tapi memang ada faktor alergi di genetiknya. Biasanya begitu. Jadi ibarat kata bisa dibilang bahwa ini juga bisa keturunan sebenarnya dok. Ada juga Kalau faktor dari alerginya keturunan. ya. Iya. Tapi Meskipun kalau dia bisa muncul kalau ada faktor luar tadi, oh, pemicunya. iya, ada pemicunya. Tapi kalau misalnya yang faktornya karena stres aja itu apakah bisa keturunan juga dok? Bisa juga. Oh, Jadi keturunan kan bukan 100% penyebab, salah satu saja. Kalau faktor stres kan biasanya faktor yang terkait dengan dinamika kehidupannya ya, gaya hidupnya. Bisa karena keturunan, bisa juga tidak. Contoh misalnya ada pekerjaan yang atau kondisi pekerjaan yang menyebabkan salah satu lokasi kulitnya tergesek dengan sesuatu terus, sehingga kulitnya mengalami penebalan, misalnya di sini, atau di telapak kaki, atau di mata kaki, karena sepatunya sempit misalnya, bergesek terus-menerus. Ketika kulitnya menebal tuh cenderung timbul rasa gatal, digaruk, nggak terasa jadi dermatitis. Itu karena pekerjaan. tapi sebenarnya dermatitis itu bisa disembuhkan atau tidak dok? Insya Allah bisa. Ketika faktor-faktor yang tadi bisa dihilangkan. Terus pada prosesnya ya obat yang diperlukan diminum, sama pola hidupnya diperbaiki. Jadi pendek kata, yang penting adalah menghindari semua faktor pencetus, sama memperbaiki semua hal yang memungkinkan untuk penyembuhan kulitnya. Karena kalau kulit itu kan lapisan yang punya beberapa lapis ya, ada namanya lapisan paling luar, lapisan tengah itu isinya pembuluh darah, ada lapisan dasar. Kalau dermatitis dia cenderung ke lapisan luarnya. Tapi karena itu yang paling sering tersentuh sama zat-zat yang menyebabkan, maka dia butuh itu dihindari, butuh obat-obatan sampai kulit sehatnya muncul kembali. Jadi dapat dikatakan bahwa eksim ini atau dermatitis bisa disembuhkan ya Bisa dok ya? disembuhkan. Oke. Kecuali kalau misalnya yang memang dia punya bakat alergi tertentu yang sudah jelas ya Mbak, itu biasanya kita sebut bukan sembuh tapi lebih tepatnya terkontrol. Menghindari ya? Jadi nggak muncul eksimnya, dermatitisnya atau eksimnya. Oke. Bisa tidak muncul. Nah, setelah sembuh misalnya dok, setelah diobati khususnya ya, apakah eksim ini bisa meninggalkan bekas di lokasi tertentu? Oh iya, bisa. Itu seperti apa? Yang paling sering kalau kulitnya sudah mulus kembali, paling sering tuh kehitaman. Kehitaman itu tandanya kulit baru sembuh dari proses radang. Biasanya ini butuh waktu sampai kulitnya kembali, hitamnya hilang. Bukan hitam sih ya, gelap ya. Jadi kulitnya warnanya lebih gelap dari sekitarnya. Butuh waktu untuk sampai normal lagi. Untuk menghilangkan Untuk itu menghilangkan apakah ada bekasnya. salep atau obat khusus dok? Iya. Yang bisa dicari atau bisa ditemukan langsung oleh sahabat Zakat TV di... Kalau saya sebagai dokter umum, kalau untuk itu biasanya sarannya rujuk ke dokter kulit. Tapi saran umumnya tetap sama. Jadi pola makan yang baik, banyak sayur dan buah. Karena kenapa? Sayur dan buah itu sangat diperlukan untuk perbaikan kulit. Jadi Peremajaan kulit juga peremajaan dok ya? kulit. Ketika bagian bawah kulitnya membaik, yang atas terkelupas kan diganti dengan bagian yang baik. Harusnya kembali normal. Tapi butuh waktu. Ya, oke. Pembahasan yang sangat menarik sekali dokter, dan sayang sekali waktu kita sudah habis. Maka terima kasih banyak dokter untuk materi dan juga penjelasan ya mengenai eksim dan dermatitis. Dan sahabat Zakat TV, kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik dengan bahasan yang lain pula. Untuk itu saya Hafiza undur diri dan dokter Jumpa dari Rumah Sehat Terpadu. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.